Yes. Oke. Oh ya, sorry, gue baru. Jadi Mei 2018. Dan gue ingat waktu itu gue resign dari situ tuh tahun 2013. Oke. Kita selisih 5 tahun dari resign ya. Tapi ini yang jadi reason, jadi alasan kenapa gue tuh pengen ngajak lo buat share ke teman-teman. Ya, say lu resign tahun 2018. Oke. Starting bisnis yang bisa dibilang unique point-nya banyak banget deh. Dan gue yakin di Indonesia belum banyak nih. Gitu ya. Itu pasti tantangannya banyak. Dan kemudian juga how you train your mind ya. Buat ninggalin zona nyaman yang gue tahu gaji lu itu udah range-nya udah lumayan menarik lah waktu itu gitu. Tapi orang nekat tahun 2018. Dan kita kan tahun 2018 kita berpikir everything will be good ya, karena kan kita nggak ngerti ada pandemi kan 2020. Gitu. Oke, tapi at the end, belakangan yang gue tahu, yang gue dengar, tapi nanti tolong diklarifikasi kalau gue salah, tapi justru bisnis lu tuh rise up ya. Bangkit. Maksudnya bukan bangkit, tapi tumbuh malah. Tumbuh. Momennya dapat sih. Ini kecerdasan seorang pebisnis, dia ngelihat peluang, ya, gimana caranya orang-orang lain di pandemi lagi murung, suntuk, ya, ngambil posisi, ya nanti biar beliau yang cerita sendiri, oke? Itu edifikasi dari saya, mungkin alangkahnya awalan ini saya perkenalkan kepada teman-teman, Bapak sekalian. Gila apa nih bro? Bro. Karena sebenarnya kita nggak selisih jauh ya. Iya. Nggak selisih jauh ya. Paling 10-20 tahun lah. Gue tanya. Bro Riko, silakan boleh perkenalan dulu. Your business juga boleh diceritain, terus kemudian activity dan lain sebagainya. It's okay. Ya. Ya. Itu sekarang kasih nih waktunya satu kesempatan diundang diskusi sama bos besar nih. Buat saya kasih sih, tapi Pak kayak ngerasa apa ya dulu kayak ngopi bareng di kantor gitu ya, jadi tahu kita ketemunya di sini gitu. Ya sebelum jauh terus Bega itu 2000 berapa ya, lulus 2009 ya, 2009 terus ya biasalah kalau biasanya anak-anak kuliahan dulu setelah lulus tuh selalu idealismenya kalau nggak, kebetulan itu impiannya idealismenya kalau nggak kerja di tambang kerja di migas. Alhamdulillah tercapai itu, kerjaan pertama kerja di tambang dan kebetulan ditempatkan yang cukup di luar ekspektasi juga, dapat penempatannya di Filipina, besi baru join dengan Filippo, kita lakukan eksplorasi di sana. Saya link labnya semuanya dari awal 2 tahun di Filipina. Setelah itu reasonnya karena memang pertimbangannya pekerjaan di tambang itu 2 bulan bekerja terus 2 minggu libur gitu kembali ke Indonesia. Jadi untuk satu keluarga baru agak berat tuh ritme yang begitu ya. Untuk kerja di Indonesia tetap berat banget. Yang tadinya nerima $, ini langsung berubah 180 derajat gitu kan. Yang terima $, $25, $10 per hari gitu-gitu, $15 tergantung kebutuhan, belum lagi bonus, belum gaji pokok dan lain-lain. Sampai sini oke, gue dengan pengalaman sekian masuk ke satu perusahaan
melamar ke satu perusahaan apa ya, perusahaan makanan lah ibaratnya gitu-gitu. Interview dengan bahasa Inggris dan lain-lain, bukannya merendahkan, tapi interview dengan bahasa Inggris semua ini, terus dapat offering 2,5 juta 2012. Astagfirullah, bini gue makan apa? Jadi itu mungkin kayak oke, ini kayaknya tantangannya lebih gede nih gitu. Nah, coba ke beberapa company lain, akhirnya nyangkut di Aeon lah gitu, yang di mana kerja bareng dengan Pak Rangga, satu perusahaan specialty chemical yang di sana itu saya posisi engineer di satu divisi yang itu fokusnya otomotif lah gitu kan, soluble oil yang itu digunakan biasanya ke pabrik-pabrik otomotif kayak Honda, Yamaha, Kawasaki dan lain-lain, termasuk mobil juga gitu, dan beberapa industri lain. Divisi itu ya benar kata Pak Rangga, dia cukup apa ya, cukup compact orang-orangnya, tapi secara omset gede banget dan marginnya juga oke gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah hampir 5 tahun ya, ya 5 tahun terus saya sangat bersyukur punya pengalaman di sana, bisa join dengan orang-orang hebat karena bisnis gitu. Memang background bisnis saya nggak terlalu kuat, tapi memang saya di background dari segi bisnis. Jadi kita tuh nggak apa ya, udah terbiasa namanya selling skill, terus meeting, terus big data, pakai data CRM dan lain, udah terbiasa banget. Background tiap hari itu ngedampingin sales gitu. Kalau Parangga dia sebagai sales ya bro ya, dia sales, cuman bicaranya posisinya bahasanya itu beda lah ya, business development lah gitu. Kalau di divisi saya itu sales engineer. Nah, saya mendampingi mereka kemanapun, termasuk problem solving dan lain-lain tuh kita tuh. Jadi ketika ada masalah, engineer yang maju, problem solving, presentasi, product knowledge dan lain-lain, training tuh kita yang maju. Tapi pada akhirnya kok karir gue stuck di sini aja ya, sales naik-naik terus nih, terutama divisi lain tuh. Pokoknya tiap 3 bulan itu perusahaan buka cabang, dan akselerasi karirnya sales itu cepet banget. Gue yang udah 3 tahun 4 tahun kok kesalip mulu nih sama anak-anak baru, mereka udah sales manager area gitu-gitu kan. Ada yang salah nih dari segi karir nih gitu kan. Terus setelah dipelajarin memang ya it's okay. Kalau bicara insting bisnis, problem solving dan lain-lain, gue udah cukup menguasai lah untuk kebutuhan pribadi ya. Jadi kalau dilihat kayak posisi terakhir gue sebelum resign tuh sales training manager bro. Jadi mentraining sales baru, ya walaupun acting lah ya gitu, tapi minimal posisi itu pernah dijabat gitu. Jadi mentraining sales-sales. Gue pernah tahu itu tuh. Gue pernah tahu Iya, itu tuh. makanya mentraining sales-sales baru untuk punya selling skill gitu kan. Yes. Ya walaupun background sebelumnya engineer gitu, tapi poinnya adalah di sana kita digembleng untuk punya insting sales, punya insting lihat segala opportunity, mana yang prospek, mana yang enggak gitu. Jadi kalau ngelihat, karena kayak gue tuh dulu karena marketnya lebih banyak otomotif ya, terus dilepas ke jungle-nya Cikarang, lo tahu dunia industri Cikarang itu kayak apa gitu, Cikarang, Cibitung, Karawang gitu kan, itu wild banget bro gitu. Tapi semua ada di situ opportunity. Jadi kayak kita tuh diajarin dari ngelihat gue udah ini bla 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 bla, divisinya ini bla bla bla, itu kita udah bisa kebayang. Dan yes. Itu ya ini benar real prospeknya gini bla 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 bla. Selanjutnya nyari kontak personnya, nyari opportunity-nya dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya kita tuh memang diajarin begitu. Yang jadi masalah karena gue engineer, nggak pernah ada kesempatan untuk ngegolin, dan bukan kapasitas gue. Gitu. Ketika gue melakukan itu, gue dianggap lewat itu kan. Yes bro.
Halo. Halo bro. Oke, clear ya. Ya, sorry. Terus, tahan dulu, bro. Gue masih punya beberapa list yang gue pengen coba korek dari lo. Siap. Ya, jangan semuanya lo ceritain. Tapi it's okay. Tadi itu udah pengalaman lo, pengalamannya Om Riko, Bro Riko ya. Bagaimana dia ngawalin dunia karir, ya. Oke. Dan lo masuk ke company asing ya, Filipina ya waktu itu ya. Filipin. So itu jadi bekal lu yang bisa dibilang yang ngajarin lu bahasa Inggris, which is itu adalah skill yang sangat-sangat keren lah Ya, kalau bisa dibilang masa learning by itu ya. doing sih. Yes, dan amazingly adalah lu keluar dari sana dan lu interview di Indonesia, lu dapat gaji 2,5 juta. Offering pertama gua 2,5 juta. Ya bukannya ngecilin, tapi maksudnya compare ke previous salary itu, wadaw, jauh kali. Oh iya, I know. Itu udah satu experience yang gokil sih menurut gue. Jadi teman-teman, jadi kita ini di sini nanti akan cerita ya. Tadi kan judulnya adalah resign dan mulai jalan bisnis. Pertama yang perlu teman-teman pahamin bahwa jangan kemakan sama judulnya aja, gitu ya. Bukan berarti kita ini memastikan bahwa orang yang memulai bisnis dan orang memutusin resign dan mulai bisnis mereka pasti sukses atau mereka pasti berhasil dalam sebuah bisnis. No, you have to find out the way, ya. Bagaimana caranya untuk bisa sampai ke titik itu. So, itulah kenapa malam kali ini kita nginvite orang yang memang sudah experience di dalam dunia pekerjaan dan dia punya bisnis yang bahkan skalanya sudah internasional. Jadi harapannya dari diskusi malam ini teman-teman bisa dapat bocoran-bocoran, tips triknya. That's the end, that's the goal-nya. Tapi gue nggak mau kasih di depan, bro. Dan gue pengen kasih isinya aja dulu, ya sambil gue ngorek lo dulu. PTW, by the way, bisnis lo tuh apa sebenarnya? Lo tuh bisnis apa? Terus kenapa kok follower lo banyak, lebih banyak dari gue? Terus kemudian beberapa waktu belakangan gue sering ngeliat lo ada live atau webinar dengan beberapa customer lo yang just tuh dari luar negeri gitu loh. So lu bisnis apa bro? Iya. Nah, coba lu ceritain dulu deh. Sambil promosi nggak apa-apa. Fokusnya. Siap. Ya, jadi lanjut ke histori yang tadi tuh. Jadi kenapa akhirnya gue mutusin dari pengalaman yang diajarkan tadi semua itu, gue udah punya semua tuh bro. Karena gue punya mimpi, goal dari zaman gue kuliah tuh gue udah ngeset pokoknya umur 35 gue udah harus pensiun dini gitu. Jadi setiap step gue itu nggak tahu secara otomatis tuh keset aja tuh. Jadi di umur berapa tuh pokoknya 2018 gue udah mutusin resign dari tempat kita kerja bareng. Gue ngerasa udah mampu ngeset bisnis gue, dan which is 2017 tuh gue udah start bisnis gue yang sekarang gitu. Gue udah start tapi masih scope lokal gitu kan, dan gue ngeliat prospeknya bagus. Itu akhirnya kenapa 2018 yang jadi masalah adalah gue punya skill untuk berbisnis, gue punya insting untuk berbisnis, tapi gue nggak punya mental bro. Jadi kalau lo kebayang kalau misalnya punya problem yang dicari kan pasti salesnya dulu kan, jadi marah-marahin lah sales tuh keset bro. Nah gue nggak punya mental untuk itu. Akhirnya kenapa gue mutusin resign. Kalau tadi lo bahas gaji dan posisi paling nyaman, itu udah nyaman banget, zona nyaman banget. Terus ketika gue mutusin resign, alasan gue cuma satu, Pak, ke direktur tuh ya, saya ingin belajar berbisnis, belajar jadi sales. Oh yaudah kamu di sini aja, dia bilang kan. Enggak Pak, saya pengen coba di dunia yang lebih luas lah gitu kan, buat ngasah mental. Intinya sih buat ngasah mental. Tapi resikonya salary dan benefit lainnya itu turun separuh bro dari apa yang ditawarkan perusahaan sebelumnya. Gitu, itu turun tuh 50%. Ya it's okay lah gitu, tapi bisnis gue mulai bergerak dari situ. Gue punya banyak waktu akhirnya buat handling itu gitu kan. Terus masuk 2019 akhirnya bisnis utama gue adalah ekspor tanaman hias yang which is
ya dulu itu blue ocean bro, sampai sekarang sebenarnya blue ocean, tapi lebih segmented lagi kalau gua sih gitu, udah memilih bisnisnya lebih segmented lagi gitu. Nah 2019 tuh 2018 lah sebenarnya starting tuh langsung naik, tapi karena pengalaman gua nggak terlalu luas gitu terkait dunia tanaman, jadi emang belajar aja, tapi gua sudah mulai memanage bisnis gua as a proper company bro, even cuman jualan tanaman, tapi insting bisnisnya itu udah kepake tuh, mentalnya gue ngerasa udah komplit lah dari 3 tahun, jadi 6 tahun kita bareng di perusahaan yang sama gitu kan, terus di perusahaan yang baru, perusahaan Jepang, gue jadi sales, jadi sales bro, 3 tahun, tapi kebetulan nggak tahu emang rezekinya tuh ngelain aja, gue jadi sales megang key account tapi ekspor. Yang gue nggak tahu regulasi ekspor itu yang setahunya aja, tapi di sana gue digembleng yang bicaranya udah regulasinya ekspor. Klien-klien gue udah orang luar semua lah. Dan kalau nggak pandemi harusnya sih gue banyak keliling luar negeri sebenarnya pada momen tersebut ya. Jadi 2019 gue dikasih tanggung jawab untuk pegang lokal dulu, 2019 tengah itu udah megang key account di luar negeri gitu, jadi harusnya keliling lah, sempat beberapa kali ke luar negeri, tapi pas awal 2020 kan pandemi tuh udah tuh stuck di sana. Tapi secara regulasi meeting begini pakai Zoom bahasa Inggris dan lain-lain itu udah oke. Ininya gue udah ketemu 2020 kita WFH bro, digembur sama pandemi, tapi bisnis gue revving aib ternyata gitu. Jadi ya itu momen gue memperkuat fondasi akhirnya gitu kan. Gue pengen melihat bahwa bener nggak sih sebenarnya bisnis ini bisa sejalan dengan pekerjaan gue gitu kan. Ya udah gue perkuat fondasinya, manajemennya, gue hire beberapa admin, tapi sambil kerja juga memang gitu. Jadi sales jalan, kerjaan jalan, gue bisnis tuh masih dihandle lebih banyak sama admin lah. Gitu, gue lebih ke kontraktor lah gitu. Wah ternyata omsetnya gila. Gitu. Omsetnya Wait. Nanti dulu. Tolong bagian itu di saving di belakang ya. Ya gitulah, oke. Gue tahu itu kayak lu langsung lu bongkar semua ini, habis itu orang udah ngerti, habis itu udah cabut. Iya, gitu. Oke. Tapi lu hostnya di sini. Saya kayak emang malam kali ini emang gue pengen banget ngobrol langsung dan supaya teman-teman juga mendengarkan, dan jadi gue pengen ini ngobrol santai ya. Jadi sih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya, teman-teman ya. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari perjalanan Om Riko ini adalah dia nggak alergi kerja, oke? Dia nggak alergi kerja, dia kerja dari mulai kerja di negeri orang dengan gaji dolar, tunjangan dan lain sebagainya, lalu kemudian kerja ke Indonesia dengan gaji yang lebih rendah, which is itu hampir mirip kayak cerita gue. Nanti gue ceritain sedikit cerita gue ya. Gitu. Jadi lu ninggalin sebuah kerjaan yang sebenarnya gaji lu udah lumayan tinggi, tapi habis itu lu balik lagi dari kayak balik lagi lu ke titik di mana buset ini cukup gak ya gitu ya. Iya. Itu gue pernah ngerasain. Tapi banyak orang kalau kita cerita kayak gitu kadang-kadang bingung apa sih yang lu cari gitu ya. Nah, mungkin gue coba bisa sedikit nambahin. Jadi tadi yang Om Riko sampaikan adalah dia udah pernah kerja. Jadi teman-teman di sini sekali lagi ya, kerja itu bukan aib. Oke. Pebisnis yang pernah kerja itu pasti dia paham how to handling the system, how to handling people, how to make a good deal lah dengan klien, dengan bos, dengan atasan gitu ya. Betul ya bro ya? Benar. Jadi kesalahan pertama orang ketika dia berpikir bahwa saat ini dia bekerja atau saat ini dia sedang mencari kerja, tapi di dalam pikiran dia punya semangat untuk entrepreneurship, terus seolah-olah pikirannya, aduh kalau gue kerja nanti gue nggak bisa jadi pebisnis. Ya, kalau kata TikTok, bangunlah, tidurmu terlalu miring, nggak begitu konsepnya, gitu loh. Jadi nggak ada orang yang mulai bisnisnya langsung bisnis, mulai karirnya langsung bisnis, tapi ada orang yang mulainya dari kerja dulu, gitu loh. Tapi yang lo mesti paham adalah lo harus create the moment, gitu loh. Lo harus tahu momentum
kapan kita harus jumping to the next stone, ke batu loncatan selanjutnya. Gitu ya kurang lebih ya, Om Riko ya. Yes. Nah, dan bedanya adalah kalau gue dulu, gue sempat kerja pertama di kerjaan yang bareng sama lo, dan gue dulu anak baru ya, diajakin ngopi bareng sama Om Riko ini sama beberapa teman-teman juga, ada Kang Rosi itu nanya dia gitu, mau tanya dong gimana, ntar dulu Kang, lu Japri juga bisa. Lalu kemudian gue sempat resign dari kantor kita yang kemarin itu ya, terus kemudian gue pindah ke dunia engineering, which is dunia engineering yang bisa dibilang sampai hari ini ilmunya kepake banget sama gue. Ilmu apa tuh? Ilmu analisis, ilmu untuk menganalisa, menilai resiko-resiko gitu ya. Jadi gue senang banget tuh di dunia engineering. Jadi tapi dari situ gue ngerelain tuh gaji yang sudah sempat gue bangun, sudah dapat waktu itu rate-nya, terus gue resign, balik lagi bro ke gaji fresh graduate gitu ya. Balik lagi ke gaji fresh graduate, bahkan even di bawahnya fresh graduate waktu itu, karena itu bidangnya totally different dari business development atau sales. Gue masuk ke engineering gitu loh. Di engineering pas gue interview cuman bukan diketawain sih, di challenge gitu loh. Lu kan sales gitu loh, how can? Gimana caranya lu bisa hidup di dunia engineering model kayak gini? Engineering tuh kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu ngedesain pabrik, gitu ya, ngebuat pabrik, gitu. Nah, jadi gue mulai di situ. Jadi, tapi approve that, gue bisa ya tadi kayak Bro sampaikan gitu loh. Kita berani dan kita nggak mau alergi buat belajar, kita belajar terus. Itu yang jadi modal awal gitu ya. Oke, jadi pertama, yang pelajaran yang bisa diambil kalau Anda adalah seorang pekerja hari ini, nikmatilah, jangan alergi, jangan menyesali apa yang sedang Anda kerjakan. Tapi gue nyatet satu poin tadi ya, apa yang lo punya sekarang, kerjaan lo sekarang, kerjain aja dulu, pakai hati, gitu loh. Enjoy aja dulu, jangan ngerasa, aduh gue telat nih, aduh gue nggak mulai bisnis dari umur sekian-sekian. No, semua orang punya story-nya, betul ya bro ya? Yes. Gitu loh. Jadi ketika nanti lo udah kerja, kita akan nemu momentum tuh. Baru tuh nemu momentum. Tapi ada syaratnya, gitu loh. Ada syaratnya. Nanti syaratnya apa? Nanti lo ceritain lagi ya. Harusnya dari narasumber nih yang ngasih. Ya versi nanti, gua sih nanti kan. Ya versi lo ya. Gitu. Gue cuma kasih colek-colekannya doang. Oke. Sekarang berarti kan bisnis lo adalah tanaman hias. Jual tanaman hias. Tadi lu udah bilang itu blue ocean ya. Blue ocean tuh berarti pemainnya belum banyak. So, unique point-nya masih banyak banget nih. Oke. My question is how you find your market? Digital lah sih, bro. Digital tuh nggak bisa bohong sekarang sih. Kita pakai sosial media, marketplace dan lain-lain, itu tuh udah hal terbaik sih saat ini. Kita nggak tahu malah beberapa tahun ke depan udah pakai metaverse, bahkan mungkin gue jualan tanaman di metaverse, who knows kan bro. Jadi tinggal bro? Hah? Udah ada arah wacana ke sana? Mau nggak mau kan, kita tinggal ngikutin zaman bro. Who knows? Ya mudah-mudahan ada rezeki beli lahannya. Amin. Tell me ya. Oke. Jadi lewat digital, bro. Digital. Mostly digital, karena emang kalau barang kayak model tanaman hias gini kan memang segmented banget ya. Jadi gini, sedikit lah gambaran pola bisnis gue sekarang. Jadi nama brand gue itu Titik Hijau. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat bisa klik tanpa spasi, itu Instagram kita. Sejauh ini kita masih melakukannya organik di Instagram. Jadi gue masih customer gue DM dan lain-lain tuh karena memang pola bisnisnya itu nggak bisa yang kayak jualan retail atau orang beli di Tokopedia dan lain-lain itu nggak bisa. Jadi memang lo harus dapetin hatinya dulu gitu kan. Terus dia akan nanya. Yang pasti mereka itu beli by foto gitu. Bahkan sometimes ya video lah gitu kalau memang dibutuhkan. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa kita di belahan dunia Indonesia nih gitu kan. Terus pembelinya di Italia, pembelinya di Prancis, di Belanda dan lain gitu kan. Jadi mereka spending
ya sampai bahkan ratusan juta gitu transfer ke bank kita tanpa melihat barangnya secara asli, tanpa kenal kita gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus ikonnya sih, mereka ikonnya dulu pertama itu siapa sih sebenarnya yang ngejual barang itu gitu kan, terus seberapa lama sudah running bisnis tersebut gitu, terus banyak apa, itu tuh mungkin yang akan menjadi tantangannya ketika building bisnis yang kayak gue lah gitu kan. Jadi Blue Ocean pemainnya banyak sekarang, tapi untuk nge-rise, untuk dapet positioning kayak ya mungkin kayak gue sekarang butuh waktu banget sih itu, karena market ya gue selalu bilang sih ke teman-teman gue, di dunia itu ada 7,5 miliar orang ya gitu kan. Jadi banyak ya, katakan 1% aja pecinta tanaman ya 0,000 sekian dari rezeki kita tuh, yang di belahan bumi Indonesia nih, bahkan yang di ujung Bogor, bahkan yang di ujung Papua itu ada. Gue berapa kali handle ekspor teman-teman dari Sulawesi, Kalimantan, itu yang mereka deep jungle tuh gue yang support, gue ekspor pakai nama company gue gitu kan. Who knows, mereka terima dolar loh, sayangin gitu. Maksudnya sosial media dan marketplace itu emang jadi senjata terbaik sekarang buat kita promosi, tinggal ya gimana sebenarnya. Itu sih how to find the market, itu sih. Keren. So buat teman-teman ya, kita nyaksiin langsung ya, kalau mungkin kita sering lihat di Instagram, YouTube orang ngasih motivasi dan sebagainya, how gimana dunia digital merubah nasib sesuatu. Contoh realnya nih ya. Ini contoh sebelum gue nanya omset, sebelum gue nanya bisnis, bagaimana bisnis lu tumbuh, gue mau nanya dong, itu kan barang lu unik ya, dan itu jualnya juga nggak kayak jual nama saya yang pajang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Range harganya berapa, bro? Range harga itu relatif, bro. Gue bisa katakan dari $15 per plants sampai 200 juta per daun. Men, Per daun 200 juta per daun? Per daun. Itu ada tuh di gue tuh. Dan ada marketnya, orang mungkin berpikir ya nggak mungkin lah gitu kan. Buat gua aja selaku pelaku bisnisnya nih bro, masih berpikir ada yang beli ya gitu. Tapi maksudnya ya ada, memang segmen ini real gitu sih maksudnya, dan yang beli itu ya orang-orang bule yang which is kita tahu stigmanya bahwa mereka tuh orang paling realistis ya. Gitu. Kalau nggak masuk otak mereka tuh mereka nggak akan beli. Dan ya 95% market gue ekspor sih. Wow, keren banget. Jadi again, gue coba untuk sedikit mentransform apa yang lu bahasain ke dalam bahasa, maksudnya sedikit kesimpulan pendek-pendek yang bisa gue tarik supaya gue dan teman-teman bisa belajar lebih gampang lah dari apa yang lu sampaikan. Jadi lu bergerak di bidang industri bisnis yang Blue Ocean, pemainnya belum banyak. So your portfolio itu betul-betul nentuin banget. Betul ya? Yes. Oke. Portofolio lu betul-betul nentuin banget sehingga membuat barang semahal itu, just mahal sih, menurut gue mahal sih buat gue yang nggak suka, bukan nggak suka sih, gue suka aja, cuman bukan hobi gue lah gitu ya. Itu mahal bro, itu mahal banget. Tapi lu ngebuktiin bahwa itu ada marketnya. Itu ada marketnya teman-teman. Bayangin daun 200 juta, hello. Daun 200 juta tuh kalau lu beli tanah di Jonggol Bogor tuh udah dapat 4 kafling, bro. Ini lu tuker daun gitu. Tapi udah ada segmennya. Artinya gini, berarti bisnis lu itu betul-betul berhasil menemukan jalan, finding the way untuk ketemu segmen yang betul-betul tepat, yang rela ngerogoh kocek sampai 200 juta. Ya, betul ya? So, the next question, how to start the portfolio. Nah, ini mungkin contekan yang bisa teman-teman catat nih. Bagaimana seorang Om Riko ngebangun portofolio? Ya, portfolio itu dibangun memang karena gue udah ngeset market, pola bisnis gue ekspor. Gitu. Jadi kalau kita bermain di segmen bisnis, ya katakanlah sama nih ya, tanaman gitu kan.
kalau lu bermain di segmen lokal, kenapa gue akhirnya mutusin 95% ekspor, orang lokal kita tuh FOMO ya. FOMO tuh apa tuh kepanjangan? Maksudnya kayak kepo, Fear tingkat out, keponya missing out. tinggi. Yes, di situ udah maksudnya udah itu kan lagi ada makanan baru rame ngantri sampai berjam-jam melingkar, udah itu tuh riskan untuk kita bermain di segmen yang seperti itu, terutama kayak gue juga gitu kan. Jadi gue I lebih see. memilih market yang cukup stabil gitu, I see. stabil ya sekalipun resikonya tinggi, tapi kalau bicara future itu lebih stabil gitu karena sedikit analisis gitu. Jadi kan berdasarkan apa ya, asosiasi tanaman di dunia, gue lupa namanya apa, global agriculture apa gitu. Nilai bisnis tanaman hias itu sampai 2028 424 triliun bro di dunia. Oh, Nilai bisnisnya itu forecast mereka tuh. Yes, triliun. Indonesia masih 0,1% Oh my god. market share-nya. Oh my god. Oke. Jadi itu gede banget marketnya, tinggal kita mau berperan di situ atau tidak gitu kan. Jadi ya balik lagi, ya kita mau ngeset bisnis itu seperti apa, balik ke portfolio. Ya gue udah branding gue itu eksportir, terus trusted-nya gitu kan, terus quality-nya gitu. Itu yang gua build dari awal sih, gimana ketika misalnya problem, barang rusak dan lain-lain, gua replace, kirim tanaman yang sama ya, which is itu pasti akan spending money buat ongkir yang baru gitu-gitu. Gua melakukan itu, tapi syaratnya lu kasih bintang 5 ya gitu-gitu. Itu bentuk promosi, karena di marketplace bintang 5 sekali mereka kasih bintang itu 3 orderan masuk bro gitu. Jadi Wow. ya model-model gitulah gitu. Jadi maksudnya ya itu burn money, tapi metode promosi yang nggak mahal-mahal banget sih menurut gua. Kadang-kadang gua kasih bonus satu, yang tanam mereka belanja $200, gua kasih bonus satu tanaman, minta bintang 5 ya gitu-gitu sih. Ya harganya murah banget lah. Jadi di sini cuman paling goceng lah misalnya, atau 15.000 harga tanaman itu, tapi gue memvaluasi tanaman itu di $35, $45 di listing gue gitu. Tapi mereka jadi appreciate, dianggap aja diskon atau bonus, tapi dikasih bintang 5 ketika oke. Nah itu branding begitu yang akhirnya portfolio gue jadi lebih baik sampai saat ini. Akhirnya orang bisa trust, karena berbisnis ke luar negeri ternyata trust yang paling penting banget sih. Itu gimana orang bisa Betul, bro. Itu yang paling Betul. penting banget. Jadi tantangannya ya banyak pemain baru sekarang ini gitu. Kalau kita lihat IG tanaman tuh ratusan, bahkan ribuan mungkin di Indonesia muncul, timbul tenggelam ya, karena memang buat nge-build sampai posisinya kayak gini memang ya susah sih, nggak bisa yang ya mungkin kayak lu mau beli tanaman yang copy paste kayak punya gua, seberapapun duit lu tinggal gede-gedean duit aja lah gitu. Tapi it's okay, jadi akhirnya gua nggak ngetir dengan kompetitor karena positioning gue udah dapat. Buat mereka ngebeli itu nggak bisa sih. Nah itu tuh yang sebenarnya jadi key pointnya. Wow, keren. Jadi, wah ini brilian dan mungkin gue akan nyoba nyontek beberapa yang tadi lo sampaikan ya bro ya, gitu. Dan itu keren banget sih menurut gue, bener. Itu jujur aja, sebelum lu tadi ngomong gue kepikiran, tapi begitu lu ngomong iya juga ya, kenapa nggak dicoba ya gitu. Dan itu sebuah strategi yang menurut gue cheaper rather than lu, daripada lu ngiklan sesuatu yang lu tujuannya masih spread ke orang yang lu segmennya nggak tepat, atau lu masih ada potentially loss lah ketika lu ngiklan dan sebagainya. Tapi lu ngetrain customer lu bener-bener pakai attitude yang bagus. Jadi itu yang bikin mereka comfort, mereka nyaman sama lo gitu. Dan itu yang bikin akhirnya kenapa portofolio lo terbentuk sedemikian apik. Even bahkan mungkin bisa gue bilang, gue sekali lagi gue harus mengakui bahwa bukan orang yang hobi daun-daunan, tapi once ketika gue ngelihat postingan Instagram lo di Titik Hijau, buat teman-teman yang mau follow silakan follow, gue ngelihat tuh orang luar negeri tuh kayak get connected banget sama lo bro, sama si Titik Hijau ya, sama si bisnis lo ini ya gitu loh. Itu dari kemarin sampai gue catat, gue pengen nanya itu ke lo gitu loh, gimana lo bisa connect emosional itu. Dan tadi lo ngasih tahu sedikit banyak gambarannya gitu, your attitude
ya. Yes. Attitude Yes. dari bisnis model yang ditunjukin oleh Om Rico lewat titik hijaunya, itulah yang membuat customer tuh betul-betul jatuh cinta dan trusted. Oke. Dan ini kemarin gue pernah ada diskusi juga dengan beberapa teman gue di Alge Park gitu ya, dia teman-teman di Alge, bisnis Alge. Jadi gue juga cerita bahwa ke depan itu bisnis itu udah bukan driven by money lagi, itu udah ketinggalan. Jadi kalau hari ini kita bicara mana murah, mana mahal, exactly sudah ketinggalan zaman. Yes. Orang sekarang udah kompatinya bukan price to price lagi, tapi feeling, gitu loh. Jadi ketika kita bisa get connected sama customer, sama klien dengan attitude yang bagus dan mereka merasakan feeling yang nyaman sama kita, mereka nggak sayang-sayang buat ngeluarin duit. Yes. Gitu loh. Betul ya? Betul. Yes. Di era zaman sekarang, logika bisnisnya atau logika besarnya itu udah ngarah ke sana, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya bisnis, even itu kecil, baru mau mulai, ya apakah itu bisnis yang produksi sendiri atau bisnis jualin produk orang, berjuanglah untuk mencuri perhatian lewat attitude yang baik, dengan pelayanan yang baik, dengan servis yang baik, gitu ya. Jadi, dan itu yang akan ngebentuk portofolio teman-teman sehingga jadi dikenal sama banyak orang, gitu ya. Jadi kalau gue boleh sedikit cerita, bro, hari ini gue di Balikpapan lagi ngerjain project lain lah ya, gitu ya, di oil and gas juga sama, karena gue punya perusahaan konsultan sekarang lagi coba untuk starting develop itu. Tapi somehow waktu gue lagi jalan ini tiba-tiba ada satu klien yang kemarin gue handle by WA. But for your information, ketika dia WA dia nggak tahu kalau gue itu direkturnya. Jadi dia cuma ya Pak bla bla segala macam, but it's okay lah gitu. Kita nggak perlu ngenalin siapa kita, itu poin yang pertama. Jadi service klien kita semaksimal mungkin. Dan hari ini gue dapat kabar bahwa dia tertarik untuk order dan bayarnya dia mau bawa buyer dari Arab untuk visit ke tempat kita di Alge Park di Klaten. Gitu. Dan itu buat gue amazing sih. Maksud gue sekarang itu kita di era yang running bisnis sebenarnya sudah sangat simple strategi marketingnya ya, karena udah bukan mouth to mouth tapi lewat by phone. Even kita mulutnya tutup, tangannya mengetik juga sudah bisa tuh informasi pindah, gitu ya. Gitu loh. Jadi it's amazing lah di zaman sekarang. Jadi teman-teman, tadi referensi dari Om Rico ya, bagaimana dia bisa ngebangun market dengan portofolio yang sangat ciamik, dan pada posisi seperti itu udah nggak perlu takut lagi bro sama kompetitor ya, karena lu orang pionir di situ kan. Gimana rasanya jadi pionir bro di industri itu bro? Wah, bro. Ya selain gue gimana bisa bikin bisnis ini tetap established tapi safe di guanya, di aman di sisi guanya gitu kan, terus bisa ini yang paling penting sih, maksud gue sekarang gimana kita tuh bisa berperan banyak buat orang sih, poinnya itu sih bro. Jadi kayak mungkin di awal kita build bisnis itu goalnya money lah ya, tapi ketika lu sampai di posisi tertentu yang kayak ya sorry itu sih maksudnya ya Allah lah rezeki gue selalu tercukupi, tapi kayak sekarang kayak gue mau inilah, gue mau ini, itu yang tinggal beli udah ibaratnya kayak udah mampu lah gitu kan, ibaratnya udah yang ya walaupun kita punya kapasitas berbeda ya, kapasitas gue mampunya ya ketika gue dulu misalnya kayak gue pengen beli mobil cash, gue pengen beli rumah cash, beli lahan cash dan lain-lain, gue nggak mau berhutang dan lain-lain, ya alhamdulillah terpenuhi lah gitu kan. Tapi sisi lain ya itu udah sampai tinggal yang kita nyebut ya, gue nggak mau ini dianggap sebagai kayak ria atau apa, tapi sebagai motivasi. Gue tuh pernah pada posisi yang takut nerima duit bro, saking rezekinya itu alhamdulillah udah ya lagi musimnya itu gila-gilaan lah gitu, indikasi apa itu udah sama takut tuh nerima duit, ini bener nggak ya gitu, apakah memang ya rezeki kan ujian juga bro gitu kan. Tapi sisi lain tuh
ya ketika gue pelajarin lagi, ternyata ini harus bermanfaat orang lain. Kalau gue bicaranya segmen bisnis gue sekarang ekspor, ternyata ketika ditelusuri lebih dalam tuh banyak petani-petani yang akhirnya merasakan efeknya gitu sih. Mereka bisa ekspor, bisa merasakan tanaman mereka dibeli gitu kan, dipromosikan, akhirnya apa namanya, ekosistemnya tanaman hias di Indonesia ini udah cukup baik sekarang akhirnya gitu kan. Nah, yang jadi problem adalah how to make this business established, atau memang mungkin bikin misi gua dan beberapa teman-teman eksportir lainnya itu bikin Indonesia jadi salah satu sentral tanaman hias dunia, bro. Gitu. Kalau sekarang kita kenalnya Thailand atau mungkin kayak Ekuador lah, negara-negara tropis lainnya, tapi Thailand tuh Thailand, Belanda lah. Itu salah satu produsen tanaman hias terbesar gitu kan. Tapi sisi lain kita melihat Indonesia negara tropis yang apa ya, variasi tanamannya itu terbesar di dunia. Indonesia, bro. Jadi kalau gue selalu motivasi teman-teman tuh, kita buka pintu di Indonesia ini udah gold mine, bro. Walaupun hijau ya, itu gold mine. Jadi sharing nih ya, gue beli tanaman dari Kalimantan gitu kan, yang nggak ada yang tahu jenis tanaman itu apa gitu, karena gue lihat oke, ini punya prospek, terus dan unik gitu. Akhirnya gue beli, nilainya agak lumayan gitu, walaupun cuma camping, gue beli 18 juta, it's okay. Walaupun kadang-kadang bahasanya kami itu seller-seller tanaman tuh, bos lu mah tinggal nyabut, barang Tuhan ada di hutan, lu jual mahal-mahal amat sih, gitu, bahasanya gitu ya. Gitu. It's okay, kita mencoba mengeduket mereka, hunter-hunter di Kalimantan atau dimanapun itu, kita mengeduket mereka, oke, ini ada value-nya, tapi lo harus ngerawat dulu biar value-nya makin gede. Jadi 18 juta itu gue rawat sampai sekarang setahun setengah, bro. Sekarang gue jual satu daunnya at least $1.500. Dan sold sudah beberapa kali, dan repeat gitu. Dan sekarang gue bisa katakan gue the only one di dunia yang punya variasi itu, tanaman itu ya, dengan mutasinya tertentu lah. Jadi maksudnya ya yes, dan ya itu tinggal suka-suka gue sih, mau gue jual harga berapa sebenarnya sih. Dan, ya maksudnya ya kita tuh di Indonesia tuh posisinya begitu sih sebenarnya gitu. Posisinya itu sangat diuntungkan dengan negara kita yang tropis. Buka pintu tuh udah gold mine, walaupun hijau ya, emas hijau gitu kan. Jadi gimana gua bikin Indonesia tuh bisa jadi salah satu negara eksportir tanaman hias skala industri ya. Sekarang tuh masih skala rumahan, bro. Skala industri gitu. Jadi bicaranya udah B2B tuh. Ya gua menuju ke sana lah, bicaranya udah kayak kontrak, meeting Zoom nih dengan customer buat nursery tour gitu kan, dealing ya pakai metode-metode yang kita pelajarin di kantor lah dulu ya gitu kan, dealing, terus bicaranya forecast, budgeting, jual tanaman, bro. Jual tanaman. Bicaranya forecast, budgeting gitu kan, by quarter dan lain-lain. Iya, who knows sih gitu. Nah, kita nih semua teman-teman mungkin yang hadir di sini semua pekerja lah gitu kan. Jadi jangan minder sih, maksud gua mulai dari sekarang kalau ingin berbisnis. Jadi ketika ingin resign jangan konyol. Ini mungkin terakhir yang mungkin harus gue takut lupa. Kalau lu semua mau resign terus mau usaha, jangan konyol, lu mulai dulu tuh gitu. Gua mungkin teman-teman di pekerjaan yang lama atau yang hadir di sini tahu lah, gue jadi palu gada dulu sih sampai akhirnya nemu bisnis apa yang akhirnya yakin terus bisa jadi jalan gitu. Nah, ketika mutusin resign tuh memang udah benar-benar yakin, oke, ini bisa jalan gitu kan. Ya walaupun gue ngambil resiko untuk belajar lagi, turun lagi, tapi bisnis yang ini naik, salary yang itu which is fix ya. Namanya kan fix salary ya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan bisnis rising up terus gitu. Jadi akhirnya imbang tuh gitu. Nah, makanya ya jangan terjebak sih sama judul tadi, benar kata Rangga bahwa ya mau resign terus mau mulai bisnis, kebalik sih menurut gua. Ini gua harus koreksi sih, mulai bisnis sebelum resign. Akhirnya nggak konyol gitarisnya sih, kecuali memang udah anak sultan sih gitu, nggak peduli. Ya itu sih. Menarik keren ya. Jadi gue setuju banget tadi kalimat lo yang bilang, jadi gini,
di industri gue bisnis ya di Algae gitu ya. Algae itu ganggang kalau buat teman-teman yang belum tahu. Jadi gue masuk industri ini sebenarnya sudah sejak tahun 2012 lah bisa dibilang ya. Tapi waktu itu masih dalam tahap baru searching market ya, baru starting develop market, edukasi dan lain sebagainya. Dan basically sebenarnya dari zaman kuliah gue udah mulai riset itu dari tahun 2010 gitu loh. Dan sampai sekarang gue masih kecimpung di dunia itu. Bener banget. Jadi teman-teman, gue sampai punya satu tagline dan beberapa kali kalau gue diundang edukasi di desa-desa, jadi kalau gue tuh level, jadi gue mainnya ya main ke kampung-kampung desa yang edukasi. Jadi gue selalu bilang, selama lu ngebangun bisnis, selama kita ngebangun bisnis yang itu berbisnisnya dalam tanda kutip konsepnya berbisnis dengan alamnya Indonesia, lu nggak akan pernah miskin. Benar. Selama kita berbisnis dengan alamnya Indonesia, itu kita nggak akan pernah miskin. Coba searching, apa aja bisnis yang sifatnya biologi, ya, atau yang biota, atau yang dibudidayakan, yang susah tumbuh di Indonesia itu apa? Nggak ada. Jamur tumbuh, porang tumbuh, belut, sidat, gede, ya kan? Udang, Paname, Indonesia ekspor terbesar. Ayo, apalagi? Ya. Tanaman hias, gue yakin tanaman hias ini nanti ke depan orang akan mengenal ini, gitu ya, akan mengenal ini, dan gue yakin banget kenapa? Karena kecintaan, kecantikan alam Indonesia sekarang seiring dengan adanya sirkuit Mandalika kemarin udah mulai rise up nih bro. Itu kan gue yakin itu adalah satu momentum juga buat industri di bidang tanaman seperti yang lu jalanin sekarang gitu. Jadi maksud gue adalah teman-teman, bahwa ide tuh banyak ya. Kadang-kadang kitanya aja yang kurang ngopi, kitanya aja yang networknya masih sebatas itu aja. So makanya buat teman-teman yang hadir dalam kesempatan kali ini tuh beruntung banget loh. Kita bisa dapat sharing dari Om Riko dengan pengalamannya dia bagaimana memulai sesuatu bisnis yang menurut orang mungkin apa sih gitu. Ternyata 1 tahun 200 juta. Gue masih amazing gitu. Tapi gue yakin, gue percaya itu bisnis akan gede, industri itu akan gede. Kenapa? Karena gue lihat Om Riko ini prepare bisnisnya betul-betul rapi gitu. Jadi mungkin gue sedikit bocorin aja ke teman-teman ya bro ya. Jadi gue pernah WA Om Riko terus nanya, bro, lu bisnis tanaman lu pakai Monday.com? Betul ya? Jadi dia sampai ngebeli. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Monday.com mungkin gambarannya kayak itu bukan Excel. Itu udah sistem berbayar, ya. Dan itu sistem dari luar negeri. Beliau rela beli sistemnya itu, gue nggak tahu lisensinya berapa, mungkin murah atau mahal ya. Tapi itu udah ngegambarin seberapa serius Om Riko memulai bisnisnya. Jadi even dia bisnis tanaman hias, tapi dia bikin sistemnya tuh benar-benar terkontrol antara budgeting, forecast, bahkan SDM ya. Admin lu juga gue yakin itu dikasih login juga tuh pakai sistem Monday.com itu pakai sistem canggih itu. So, jadi teman-teman, sekecil apapun bisnisnya, itu adalah momentum buat kita buat belajar. Belajar, gitu. Jangan berpikir kita akan pegang bisnis yang besar, kalau kita pegang yang kecil aja masih kadang-kadang kalang kabut, nganggep remeh, gitu loh. Sistem, database, data konsumen, handling complaint, dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi, ya nggak heran sih gue kalau bisnis lu nanti ke depan akan semakin rise up, karena lu prepare banget buat sistem bisnis lo itu gitu. Dan itu keren sih buat gue, karena buat orang yang baru, ibaratnya lu 2018 ya, lu start bisnis itu bener-bener berarti lu udah prepare mateng. Jadi nggak heran lah, nggak heran kalau kata Helmi Yahya itu adalah keberhasilan itu adalah pertemuan antara kesempatan dengan persiapan, dan lu ambil betul-betul itu peluang gitu loh. Itu keren sih. Nah, buat meskipun tadi sedikit lu bocorin karena jawaban dari pertanyaan gue selanjutnya, tapi nggak apa-apa lu ulang lagi supaya gue ada kerjaan. Siap. Waktu kerja yang bikin lu pengen bisnis apa bro? Terus kemudian bagaimana waktu lu mulai bisnis ini, modal lu dari mana sih? Oke. Ada 2 hal yang mungkin bikin orang untuk berbisnis ya. Pertama, passion-nya bisnis. Yang kedua, kepepet. Nah,
gue dimulai dengan itu bro. Yang kedua, kepepet. Ketika lu udah kepepet, semua yang ada di otak lu ini udah gimana pun harus memenuhi kebutuhan itu kan. Gitu. Jadi akhirnya ya semua gue coba, akhirnya ya ketemulah salah satunya ini tanaman hias gitu kan, sebagai penjual tanaman hias dan lokal. Awalnya gue memulainya ya otomatis nggak langsung ekspor, kita coba dari lokal dulu gitu, nggak kebayang dulu awalnya ekspor sebenarnya gitu kan, tapi berjalannya waktu setelah setahun tuh ada peluang ekspor. Tapi poinnya adalah gue memulainya memang harus menurunkan ego sih sebenarnya gitu. Kalau dulu tuh gue ingat, mungkin kalau ada teman-teman kantor lama tuh di sini Ada nih, ada. kita duduk di samping, kita nongkrong di samping kantor tuh bro, kebayang nggak lo? Samping kantor, Iya, ingat gue. pandangan kita itu tukang gorengan, tukang mie ayam dan lain-lain. Itu kami ayam Itu gua tuh Batagor. sama teman-teman yang lain tuh tugasnya ngitungin seberapa omset mereka sehari bro. Oh gitu. Terus lo compare sama gaji lo. Iya, intinya kayak anjir, gua pakai mobil bolak-balik, tinggal di kantor yang gedung gitu-gitu kan, gaji sekian gitu bla bla bla. Tapi maksudnya ya mau nggak mau itu jadi pelajaran bahwa bukan apa istilahnya tuh, bukan fasilitas lo sebenarnya yang menentukan ya seberhasil apa lu. Gue sih bagaimana lu itu yang gue lakukan dulu sih. Jadi misalnya gue udah ngambil apa ya namanya keputusan untuk dari terakhir gue ya posisi manajer juga lah, untuk di offering terakhir tuh posisi manajer juga dengan salary-nya yang mungkin 2 kali lipat dari yang gue ambil waktu sales tuh pindah ke satu perusahaan yang baru itu gitu kan. Jadi gue menurunkan ego gue jadi sales, semua dimarah-marahin customer juga bodo amat deh gitu, karena gue pengen belajar mental, tujuannya itu doang tuh. Dan kebetulan dapat bonusnya, gue dikasih job desk handle ekspor, ya udah tuh jadi dapat 2 tuh poinnya kan. Nah gue mulai bisnis gue turunin ego gue keliling ke kebun-kebun, ke penjualan tanaman hias, ngobrol sama petani, pakai ya maksudnya sendal jepit kita normal lah, celana pendek dan lain-lain tuh normal lah gitu. Jadi bener kayak ngaduk media tanam, megang tanah dan lain-lain, apa bahasanya mereka, maksudnya kayak lu kalau ngomongin metode bahasa yang berbisnis nih, kayak kita nih sekarang nih bicaranya pola bahasa bisnis lah ya gitu kan. Lo ngomong sama petani dilempar cangkul lo. Gue diskusikan. Jadi maksudnya itu tuh akhirnya gue dapat banyak ilmu bro. Gitu kan. Nah, maksudnya kan lo nurunin ego yang apa ya, gue orang Sumatera gitu kan. Terus akhirnya Depok sekarang berapa tahun ya, hampir 8 tahun lah tinggal di Depok itu. Ngomong tuh kayak ketika gue kebanyakan campur Betawi, kalau enggak mereka gue pakai gitu kan. Sekarang tuh udah logat gue udah kayak model-model Betawinya Depok nih gitu. Karena emang day to day-nya gue pakai metode itu untuk berdiskusi dengan mereka, akhirnya gue dapat yang mungkin achievable lah buat gue, akhirnya marginnya oke gitu kan, bukan berarti nginjek mereka, tapi maksudnya karena bisnisnya baru memulai gitu kan. Terus masuk ke penjual yang Sunda, ya gue pakai metode-metode itu gitu yang sama lah. Jadi lu harus nurunin kelas lu gitu, jangan sampai lu datang ke lapak bawa mobil gitu-gitu kan, kalau nggak diketok lo harga lu. Jadi gue tuh sampai mau nego satu tanaman, ngopi sama dia tuh bisa 3 jam bro. Bisa 3 jam ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Yang tadinya nggak mau jual jadi mau jual, Kang buat bibit Kang, dia bilang kan. Ya udahlah, model-model gitulah, bisa 3 jam tuh ngobrolnya doang. Akhirnya dapat satu tanaman, misalnya gue beli 200.000, gue jual $300, model gitu bro, gitu kan. Tapi itu gue menganggap bukannya nginjek, bukannya mereka sementara gue punya keuntungan B, tapi gue menganggap itu belajar buat gue bagaimana mengetahui standar harga yang achievable itu berapa sih sebenarnya, gitu. Harga bawahnya berapa, ternyata mereka masih dapat untung sebenarnya. Dan metode negosiasi dengan level-level teman-teman petani, teman-teman seller itu beda-beda tuh. Nah, gue belajar itu sebenarnya gitu kan. Gimana lu nurunin ego dulu, bro. Itu sih. Keren. Gue percaya satu ilmu itu tadi, bro. Gue percaya banget gitu ya. Karena apa ya, somehow di dunia kerja ataupun di dunia bisnis itu kepake banget sih. Jadi teman-teman, ada satu trik yang saya yakin itu nggak pernah dipelajari di buku manapun.
Nggak akan pernah ada buku yang berani nulis itu, tapi itu kepake banget gitu ya. Jadi kedekatan geografis kita dengan masyarakat atau orang atau segmen market yang kita ajak ngomong atau ajak kita diskusi atau sedang kita propose, itu bisa dibilang 65-85% berpengaruh banget sama tingkat closing. Trust me. Ya. Jadi kalau kayak gue nih, sorry to say ya, ini agak sedikit, tapi mudah-mudahan nih contekan yang bisa, ya udah nggak apa-apa lah, gue buka gitu loh. Sebelum gue melakukan itu di dalam sebuah bisnis yang sekarang gue pakai jadi salah satu jurus ampuh gue pakai itu di dalam dunia kerja. Waktu gue kerja di perminyakan di lepas pantai, gue tuh cuman ngerti bahasa Inggris sedikit, sisanya bahasa Indonesia, dan dia tahu lah ya, anak baru 2 tahun kerja, masuk ke anjungan, di Pulau Natuna, di Pulau Laut Jawa, gitu ya. Ya lu nggak punya teman kan, gitu loh. Tapi di situ gue cuma ngelihat, wih, rata-rata di situ orang Sunda dan orang Jawa. Jadi gue udah buktiin, lu mau ke Laut Natuna, di tengah laut yang hampir berapa kilo lagi itu perbatasan sudah luar negeri, itu masih orang Jawa, orang Sunda. Prinsip gue waktu itu, gue cuma belajar bagaimana caranya gue ngomong matur nuwun, engge, sama mangga. Dan gue buktiin, gue sebagai anak baru di situ, hidup tuh gue, disayang gue. Gitu. Jadi, matur nuwun, engge, kalau orang Sunda, mangga Kang, gitu ya, mangga sama Kang, gitu. Dah, gitu. Tapi itu hidup tuh. Nah, entah kenapa itu ke bawah, bro, sampai ke strategi bisnis yang sekarang kalau gue jalanin, kalau gue discuss, negotiate sama teman-teman atau calon bisnismen, lu bayangin ya, kalau kita biasa dulu, kalau kita baru mulai bisnis ya, lawan diskusi kita adalah seorang direktur perusahaan, misalnya, gitu ya. Terus kita pakai bahasa formal, kira-kira mau nggak mereka? Susah biasanya gitu. Jadi kita, oh iya Pak, selamat pagi Pak, saya Rangga dari bla bla bla, saya datang untuk, siapa yang mau komunikasi sama lu? Terus lu datang nawarin jualan gitu. Nggak gitu konsepnya bisnis gitu loh. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, bisnis itu adalah how to build networking. Ada banyak strategi, ada banyak cara. Salah satunya tadi yang nggak mungkin ditulis di buku manapun. Kalau ada yang nulis, tolong kasih tahu saya bukunya apa. Itu adalah kedekatan geografis. Bagaimana kita bisa mentransform bahasa kita, gestur kita, mendekati customer atau si calon bisnis partner kita. Jadi, klien gue yang barusan tadi gue ceritain mau bawa klien dari Arab, dari namanya gue bisa baca nih orang Jawa. Jadi gue cuma ngomong, nggih Bu, matur nuwun, terima kasih banyak Ibu, bla 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 segala macam. Dari awal diskusi cuma 1 minggu untuk sampai dia decide, Mas, saya mau pakai alganya dari Mas Rangga, dan besok saya mau bawa klien dari Arab buat kunjungan ke Alge Klaten. It's proven. Jadi teman-teman ya entah dicatat atau enggak, tapi itu contekan sebenarnya. Jadi mulailah berlatih. Jadi jangan alergi, betul tadi kata Om Riko. Jangan alergi, jangan arogan untuk menampilkan gestur yang bisa menyesuaikan dengan customer kita, gitu ya. Mungkin bahasanya lebih ke menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan lawan bisnis kita. Even kalau misalnya nanti lawan bisnis kita adalah orang yang sedikit high class, ya kita juga harus belajar menyesuaikan gitu. Asal kitanya confidence. Gitu ya bro ya. Dan itu keren sih, masukan yang keren tuh. Pertanyaan gue tinggal beberapa nih bro. Satu yang belum lo jawab tadi, modal bro. Modal lu berapa bro? Sorry bro, disconnect. Gimana? Lo start bisnis, modalnya dari mana? Modal. Kadang gue selain dengkul ya? Enggak. Iya, bacot sama bacot. Asli, ini modal bacot lah, lebih banyak modal bacot bro. Jadi gue tuh nggak pernah expect bisnis ini akan jalan sampai seperti ini sebenarnya. Secara produk, kind of produk. Jadi dulu tuh kan gue punya mertua tuh di Tajur, Ciledug, di Ciledug. Gitu. Jadi gue selalu lewat Geraha Raya. Geraha Raya itu kalau teman-teman tahu itu salah satu
daerah di Bintaro gitu kan. Nah, sepanjang jalan itu penjual tanaman hias, bro. Gitu. Itu dekat Nah, rumah gue itu, dari bro. insight gue sebelumnya. Yes, nah dari insight sebelumnya itu kan, ya gue ngapain nyari susah-susah ke Cipanas, ke Bogor dan lain-lain. Ada di ini, bro, gitu kan. Dan saat itu belum banyak pemainnya gitu kan. Maksudnya pemain jualan tanaman online ya gitu kan. Kenapa gue mulainya dari lokal? Ya udah, gue dari mertua terus karena hampir 2 minggu sekali gue ke sana, pulang dari sono sekali ya udah deh kita bentuk sistem bisnisnya online terus bikin IG itu titik hijau gitu kan. Pulang dari mertua gue belanja 500.000 lah kalau nggak salah, 500.000 penuh tuh satu Avanza belakang tuh, bro. Besoknya gue ganti pot dan lain-lain jadi 1,5, bro. 1,5 juta itu terus gue puterin dan nggak mungkin orang nggak akan berpikir bahwa lu chip in berapa tuh. Sampai sekarang gue belum pernah chip in dengan nilai puluhan juta kah, 5 juta kah, dan lain-lain belum pernah. Dari itu aja yang gue putar, bro. Dengannya teman-teman kalau mulai bisnis sambil kerja, dapurnya aman, gitu. Jadi everything happen with your business, dapur masih aman, bro. Gitu. Jadi kalau lu resign belum punya bisnis, gitu, oh gue mau mulai bisnis, konyol, itu mah bunuh diri namanya. Gitu. Kecuali lu anak sultan sih, beda hal lah ya, gitu kan. Jadi case-nya tuh, ya, jadi emang harus mulai dulu bisnisnya sampai dapetin, ya nggak apa-apa, coba sana sini gitu kan sampai ketemu, oke, gue passionate di sini dan prospeknya oke nih, gitu kan. Jalanin mungkin kayak setahun tuh sebenarnya posisi-posisi yang menentukan. 2 tahun lah, settle-nya 2 tahun menurut gue sih, baru lu bisa putusin. Gue resign dari gue starting 2017 ya. 2017 gue resign dari perusahaan yang kita bareng itu 2018, setahun itu gue megang lokal, tapi gue udah yakin bahwa ini bisa rising app gitu kan. Nah, gue cuman butuh waktu lebih luang buat bisa maintain bisnis gue, karena kan engineer dulu keluar kota mulu, bro. Ketika gue keluar kota, bisnis gue gak ada yang handle gitu di rumah gitu kan. Jadi kayak kalau keluar kota tuh SPD lah bahasanya kita dulu ya, perjalanan dinas tuh kepikiran, aduh ini gimana ya, kadang-kadang customer minta foto dong, gue lagi di Batam, gue di mana, susah kan gitu. Ya udah akhirnya ke pending, jadi nggak bisa closing gitu kan, bro. Nah, akhirnya itu salah satu reason kenapa gue ya udah gue harus move gitu, yang waktunya lebih fleksibel tapi sales. Terus mungkin juga salah satu yang reasonnya kenapa gue resign gitu kan, dari 2018 gue resign baru Mei 2021, 3 tahun, bro. Pas 3 tahun. Pas 3 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat tuh 2017 sampai Mei 2021 tuh gue jalan 2 kaki tuh, bisnis iya, kantor iya, gitu-gitu kan. Itu buat balancing aja bahwa sampai benar-benar yakin bahwa kita benar-benar bisa bertumpu kepada bisnis ini. Gitu. Nah, itu akhirnya gue baru mulai desain. Itu pun kayak sebenarnya gue masih bisa lanjutin lagi karena memang udah terlanjur nyaman aja tuh kita bisnis jalan gitu kan, dan efeknya apa ya, kaum yang kayak kita nih, kaum pekerja yang kena dampak COVID tuh, yang kerja di rumah, itu lu masuk kantor aja coba office hour, sakit kepala, bos. Nah, itu risetnya ternyata benar. Di Amerika saat ini 40% pekerja muda dia resign bareng-bareng. Dia resign bareng-bareng karena lebih nyaman kerja di rumah dan karena juga banyak sudah jadi entrepreneur. Gitu. Jadi trennya udah begitu. Kita tuh bisa kerja di mana aja, menghasilkan uang di mana aja gitu kan. Ya terbukti dong, misalnya kayak teman-teman yang WFH omset masih tercapai kok gitu kan. Bisnis jalan kok. Nah, itu yang mungkin poinnya begitu sih sekarang. Ya, setuju, bro. Jadi emang benar sih. Ya, gue juga baca data itu ya. Jadi memang resignnya, banyak orang resign massal di Amerika. Tapi sebenarnya emang ternyata yang setelah gue pelajari lagi, resignnya tuh bukan cuma resign ninggalin kerjaan terus resign massal tanpa kerjaan, sebenarnya enggak. Tapi mereka memang dia resign karena memang mereka beradaptasi dengan kondisi yang baru, yang akhirnya mereka mikir, ngapain gue masuk ke kantor, orang gue bisa WFH gitu loh. Jadi mendingan gue cari kerjaan yang bisa gue kerjain dari rumah, atau gue cari bisnis yang gue bisa running dari rumah. Nah, itu kan suka nggak, akhirnya nggak bentuk habit ya, habit orang-orang baru sekarang ya. Dan memang terbukti sih,
memang terbukti akhirnya semboyan menghasilkan uang dari rumah itu benar-benar terjadi sekarang. Kalau dulu Benar, kita ngomong benar. 2018 kan apa sih gitu ya, gitu apa sih menghasilkan uang dari rumah segala macam, orang umum. Kalau sekarang kan benar terjadi gitu, dan Benar. itu trennya sudah mulai ke sana. So menarik tadi Om Riko tadi ngomong juga apa namanya, ya lu dengan lu jalan dua kaki di ketika lu kerja sambil lu mulai bisnis, ada banyak keuntungan ya. Satu yang Hmm. paling pertama adalah minimal keuangan rumah tangga aman. Itu udah pasti Yes. tuh, pasti. Jadi itu udah hal yang paling bisa dibilang paling pantas untuk disyukuri lah bagi teman-teman yang saat ini masih ada pekerjaan tetap gitu loh. Jadi tapi ketika mau berpikir bahwa bagaimana caranya memulai bisnis dan saatnya masih bingung, kayak tadi Om Riko juga sudah menyampaikan, lu kerja dulu nggak apa-apa, jalan dua kaki nggak apa-apa gitu. Karena gue juga kan, ya mungkin lu juga tahu ya, gue dulu mulai Alga juga dari nyambi gitu, dari kerja ya, jual retail, bahkan dulu gue reseller, gue masarin untuk orang, gue promosi, dan memang benar kalau misalnya pas lagi jadwalnya gue SPD ke laut 2 minggu ya, kalau di minyak itu kan 2 minggu on 2 minggu off, 2 minggu di laut, itu bisnis itu gue serahin ke istri. Dah kamu yang pegang, kalau ada penjualan segala macam, paling kalau di kapal kan gue masih bisa WA-an karena ada wifi kan, jadi gue kirim kalau ada yang order, gue kirim ke istri gue yang ngirim gitu loh. Dan itu gue jalanin selama 1 tahun sampai 2 tahun lah ya, gue jalanin itu, dan akhirnya ngebentuk pola tadi. Ngebentuk pola artinya maksudnya gini, ngebentuk cara kita melihat bisnis itu apa. Yang paling penting ngajarin kita bagaimana memanage keuangan kita. Ya, jadi mulai belajar memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan hasil bisnis. Uang belanja dengan uang hasil bisnis itu mulai dipisahin tuh, gitu ya. Bahkan waktu itu uang bisnis itu benar-benar kita pakai untuk jadi modal dan tabungan kita, gitu ya. Dan itu yang memang betul-betul pantas untuk disyukuri oleh seorang pebisnis. Jadi teman-teman yang masih bekerja ya, sekali lagi jangan tertipu sama judul, karena memang judul ini kita buat sedemikian rupa supaya teman-teman tertarik untuk masuk, untuk ikutan, tapi juga sambil belajar ngambil banyak ilmunya. Jadi kerja it's okay, nggak masalah, tapi selagi ada kerjaan, belajarlah semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu, bisa jadi dari kerjaan itu kita bisa nemu peluang-peluang yang bagus, peluang-peluang dan opportunity yang bagus. Nah ini mungkin tadi beberapa yang gue tanyain juga sebagian besar udah hampir mewakili dari beberapa teman-teman yang nanya di kolom chat. Ada pertanyaan juga dari Kang Oci nih, Kang Oci ini teman kita nih, gitu ya, gitu. Dan tadi juga mungkin udah sedikit ngejawab ya dari Om Riko, Ya. gitu. Sedikit Dan tambahan nih pertanyaannya Kang Waci nih. bangga. Buat gua sih jalan dua kakinya gue tidak menyarankan untuk kita sebagai karyawan sebenarnya. Tapi sebagai karyawan itu maksudnya jalan dua kaki ketika kita menjadi karyawan tuh nggak apa-apa, itu buat fondasi, atau misalnya kayak itu mengamankan dapur aja lah ibaratnya, bagaimana kita bisa lebih confident akhirnya ketika mutusin nanti buat resign gitu kan. Jadi selama kita ngambil bisnis itu ya dapurnya aman, keluarga masih tercukupi, anak masih sekolah dengan aman gitu, asuransi atau kesehatan dan lain-lain gitu kan. Nah itu yang dikatakan dua kaki, gue melihat kalau pengertiannya Kang Oci ini, ya kalau ada satu bisa dua kaki atau tiga kaki, kenapa harus satu kaki gitu kan. Jadi permasalahan adalah ketika lu jalan dua kaki tapi satu kakinya lu sebagai karyawan, tapi kaki yang satu ini lu diikat cuy di rantai, lu percuma, apa nggak sih, jadi ya it's okay, jadi apa namanya, income lu segitu-segitu aja gitu karena dirantai. Tapi ketika lu jalan dua kaki atau tiga kaki dan lain-lain gitu, tapi itu as a businessman gitu, mau lu punya 10.000 perusahaan juga kan, ya lu fleksibel gitu. Oh gua Senin mau ke sini, Jumat mau ke sini gitu, besok mau keluar negeri, nggak ada yang ngatur gitu, lu yang mengatur diri lu sendiri, nggak sih? Tapi kalau lu
kayak kita aja bro. Ya, ketika ada tugas keluar kota, ya kan keikat. Lo kebayang kalau teman-teman yang baru memulai bisnisnya tuh lagi enak-enaknya gitu kan, terus lu ditempatin tahu-tahu di area cuy, jadi area manajer, modar semua, lu mau ngatur dari mana lu, walaupun semua online-nya sekarang ya gitu, tapi tergantung pola bisnisnya lah gitu kan. Nah jadi satu kakinya itu it's okay, sekarang kita mulai dengan kita masih sebagai karyawan gitu kan, dan terikat nggak apa-apa, jalan dua kaki satunya terikat gitu, jadi satu bisa nendang bebas gitu, masih bisa nendang, ngegolin dan lain-lain ya gitu kan. Nah memang akhirnya itu capeknya asli bro, berasa banget lu kayak main bola cuman pakai satu kaki itu kan capeknya banget gitu, tapi ya itu konsekuensi gitu. Gua running bisnis gua ketika start ekspor bro, ketika start fokus ke ekspor 2018, lu tahu di luar negeri mah jam 11 malam mah siang bro gitu. Gue masih jadi karyawan tuh di tempat kita kerja tuh ya, rata-rata tidur jam 1, ya paling cepat jam 12 gitu, karena masih handling customer dan lain-lain ya gitu. Kadang nggak jarang juga packing sampai subuh, sampai kantor mata celong gelap gitu kan ya, lu tahu tempat kita melarikan dirinya kemana, musola belakang gitu, zuhur udah tidur lah di situ lah jadi gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas lagi ada visit luar, udah deh itu udah nyaman banget tuh, udah pasti bisa tidur lah gitu. Tapi maksudnya kan akhirnya kan lu jadi kayak cheating sama company lu sekarang gitu kan, karena ya lu dibayar full time itu five bro. Itu jadi salah satu kenapa gue ya bukannya so idealis lah gitu, tapi at the end kita akan berpikir bahwa ya lu digaji full time dengan segala fasilitas dan lain-lain, ya masa iya lu hianatin dengan maksudnya mengurangi jam kerja, lu fokus ke apa namanya ke bisnis lu gitu-gitu kan. Nah itu mungkin ya prinsip masing-masingnya, tapi itu menjadi salah satu background gue kenapa akhirnya gue putuskan lebih cepat untuk pakai dua kaki, karena temen gue sebenarnya udah minta gue resign dari lama sebenarnya. Lo resign deh, omset lo gila-gilaan. Enggak lah, gue belum siap dan lain-lain lah. Itu gue masih belum yakin Kang, gue bilang dan lain-lain. Tapi pas gue putusin 2021 gue cabut, omset gue naik 3 kali lipat bulan pertama bro. Dan itu stuck. Ya maksudnya stabil sampai di akhir tahun tuh stabil di angka 4 kali lipat sampai 5 kali lipat dari omset biasanya. Itu satu lu buka kaki deh omset lu, bro. Tadi kan gue nahan lu nyebutin omset, sekarang lu buka di omset lu berapa sih? In range aja, ya in range. Yearly lah, gue sebutkan yearly lah. Gitu. Jadi kita buat di 2020 masih kerja tuh sih. Gue di angka 600 jutaan lah setahun ya. 600 juta setahun. Setahun. 2,5 M. 2,5 M, sorry. 2,5 M satu tahun. 2020 tuh, omset 2020 2020 pandemi loh, bro. Iya, itu 2,5 M, bro. Oke. 2021, wah ini ada orang pajak nggak bos? Gue sih ada pajak. Ya. Tenang. 2021 gue 13,9 M. Ya tapi kan revenue bro, revenue. Oh ada 2000... satu nih orang pajak bro. Ampun. Gue hari ini gue habis meeting sama konsultan pajak, kebetulan ada teman gue anak CEO bro, dia konsultan pajak gitu kan, ya udah ada beberapa advice lah. Oke, siapa bos? Gak apa-apa bro. Ya normal. Buat pebisnis tuh ngomong pajak itu oke, itu nggak ada hal yang tabu. As long as kita laporan kan, kita bikin kan, kita taat. Gitu. Jadi 2022 dari tahun ini, lanjut. Tahun 2020 2,5 M, sorry. 2,5 M. Tahun 2021 13,9. 2022 based on budget ya. Harusnya sih kalau mid tuh 20 lah. Wow. Itu based on budget. Unbudgetingnya banyak sih sebenarnya gitu, tapi ya based on budget lah. Ya kalau ada investor mau masuk mangga. No, you don't need investor lah kalau kayak gitu. Banyak hal yang bisa di develop bareng bro.
banyak hal yang bisa di-develop bareng. Ya, sama Karena poin gue gini, maksudnya kalau ada investor memasukkan Iya, sedikit gambaran tentang bisnis gue, bro. Kenapa nggak bisa? Sedikit gambaran tentang bisnis gue bahwa gue itu bermain di, kalau lo tahu ya katakan piramida lah, piramida positioning gue itu di top piramida sekarang. Oke. Nah, compare sama margin piramida terbalik. Oke. Saya sih paham. Ya kan, kalau teman-teman bisa ngegambar sendiri ya, compare sama margin satu piramida, terus yang sebelahnya itu piramida kebalik tuh, gitu kan. Nah, ini positioning gua top piramida, marginnya piramida kebalik, white banget. Wow. White banget. Nah, sekarang lu bayangin positioning yang ada di bawah gua, paling bawah, itu kan lebih white, bro, walaupun marginnya kecil karena shape kan ke bawah kan lebih shape tuh kalau kita compare di grafik margin yang piramida terbalik gitu kan, tapi white banget marketnya. Nah, gue mau turun ke situ, tapi gue nggak mau pakai duit gue sendiri. Kalau teman-teman mau chip in, mau gue jadi pitch deck di sini. Santai, banyak di sini. Kalau teman-teman mau chip in tuh, kita ambil kue yang di bawah tuh yang luas banget tuh, tanpa ada risiko bahwa kehilangan dana yang sudah di chip in, karena memang market gue udah jadi misalnya kayak lu chip in berapa miliar gitu ya, misalnya katakan 2 miliar gitu ya, 2 miliar itu di positioning gue sekarang kalau based on budgeted, itu saya misalnya kayak tutup mata lah, pada akhir tahun tutup mata lah gitu kan. Lu masukin 2 miliar, tugas lu cuman lu chip in gitu, terus kita garap bareng-bareng nih yang market grassroots gitu, which is itu luas banget, itu blue ocean, bro, gitu kan. Jadi ambil atas bawah nih marketnya. Di Indonesia satu pemain terbesar cuman, dan di Indonesia gue positioning paling atas. Wow, keren. Ini gapnya jauh, bro. Ini gapnya jauh. Kalau lu mau ngambil kue bawah itu gampang, tapi kalau yang bawah tadi mau ngambil kue gua, dia berdarah-darah. I see. Gitu. Ya, paham. Tujuannya kenapa gua open kalau tuh lu punya postur ya. Gue nyari partner aja gitu. Siapa yang bisa berpartner sama gua dengan gitu sih. Ya udah. Tapi lu harus korban dong. Ciladak lah. Ya itu sih gambaran lah. Citos. Siapa, bos? Ya itu banyak tuh teman-teman juga banyak yang tertarik. Ya monggo lah. Ya, gua nggak open funding gitu, tapi gua lebih ke mencari partner aja, karena nyari partner kan nggak gampang kayak kita nyari teman biasa lah gitu, teman kantor gampang, karena even kayak sama bini lu sendiri belum tentu partner yang baik kan, bro. Gitu. Ya, serius gitu, lu harus profiling itu sih. Ya kan? Benar. Ya, itu teman-teman nggak boleh alergi ya, kalau kita ngomong kayak gitu bukan berarti kita nggak percaya bini kita gitu loh. Tapi namanya bisnis tuh memang ya nyaris kayak kalau buat teman-teman yang punya suami berbisnis, percayalah Anda itu adalah nomor 2, nomor 1 itu adalah bisnisnya, dalam tanda kutip ya, gitu loh. Dalam tanda kutip artinya maksudnya yang dia pikirin hampir 24 jam itu bisnisnya, tapi kan itu buat keluarga gitu. Bisa survei lah 1.001 orang yang bisnis bareng sama suami istri itu. 1.001 biasa masing-masing. Biasanya istrinya hanya ya, kalaupun dia terlibat berarti dia lebih ke supporting sih, lebih ke supporting. Lebih ke supporting, jadi kayak yang ngontrol, hati-hati kayak ini gitu loh. Gitu. Nah, gue even itu tergantung lah. Kadang-kadang gue, mestinya kita punya ini beda-beda ya. Di gue benar-benar nggak melibatkan sama sekali. Oke. Ya, enak aja nanti sampai tempat tidur kita masih diskusinya begitu kan, bro. Peter nggak tahu sama sekali ya. Iya. Pokoknya tahu rekening aja dah urusannya. Ya ini sih masing-masing ya, bro. Nyaris menuju ke penghujung pertanyaan-pertanyaan.
Oh, siap. What's your tips? What's your tip buat teman-teman yang lagi berjuang? Mungkin ada yang mau mulai bisnis, atau mungkin ada yang lagi coba-coba untuk ikut jalanin bisnis, atau mungkin ada yang udah berpikir mau resign, terus habis denger cerita lu ini jadi nggak berani ngambil resign. Nggak berani ngambil keputusan. What's your business? What's your tips, bro? Tips dari gua sih fokus sih, bro. Fokus terus konsisten gitu. Jadi dua itulah gitu. Kalau lu udah yakin bahwa bisnis lu bakal rising up dengan ya masalah cepat atau enggak, itu kembali dari gimana kita ngejarnya, balik lagi gimana momennya ya gitu. Gua alhamdulillah dapetin momen yang cukup baik gitu, tapi jatuh bangun itu normal. Tapi yang jadi masalah adalah kalau bisnis tuh nggak akan lepas dari mental sih gitu. Gua mungkin masih menganggap orang menganggap mungkin lu udah sukses dan kagak lah. Gua sendiri merasa menganggap diri gua enggak lah, belum lagi bisnisnya lagi bagus. Tapi ketika kondisi normal itu lu bisa bayangin ya biasa aja sebenarnya, masih banyak bisnis yang menarik sebenarnya gitu. Tapi how to be consistent, how to be fokus itu yang sulit sih. Karena kebanyakan kita tuh tergoda sama bisnis-bisnis yang lain gitu kan, jatuh, wah kayaknya orang enak banget ya bisnis itu, nyoba lagi gitu. Nah itu yang akhirnya lu nggak nemu tuh gitu kan, jalanin sampai benar-benar lu nggak sanggup lagi, oke ini bukan gua gitu kan lu masih punya kerjaan, kita bicaranya sebagai employee di kantor ya gitu, lu masih ada kerjaan kantor gitu yang bisa nge-backup gitu ya, lu bisa sejatuh-jatuhnya juga yang bisa ada kerjaan kantor sih, nggak usah pusing gitu terkait dapur mah gitu kan, ya udahlah baru tuh mutusin, oke kayaknya bukan ini gitu. Gua ya mungkin Paci atau teman-teman yang lain pernah sampai supplier Mercury, bro. Which is itu ilegal tuh, ya gue jual air raksa gitu sih, gue sampai jual itu dulu. Iya, tapi maksudnya ya begitulah, mau nggak mau sih, mau nggak mau. Ya itu mulai dari kepepet sih awalnya sih, mulai dari kepepet. Wah, itu sih gambaran gue, bro. Jadi ya, tipsnya nggak mungkin lebih no lah, learn from lu ya, gue belajar banyak lah, bro. Just dengan ya inilah ya, kalau teman-teman lihat ya gimana cara Om Riko tadi menjabarkan materi dan lain sebagainya, dia cerita tentang experience dia, which is tanpa slide sama sekali, dan pelajaran yang bisa dilihat bagaimana orang dengan omset yang miliaran itu slow profile ini gitu loh, slow profile ini, dan itu ya enggak, sorry to say, dan itu memang ya kalau kita kemarin sempat ngelihat rame-rame flexing dan lain sebagainya, as you can see lah, beliau ini ada nggak watak-watak tipikal atau model-model flexing? Nggak kelihatan gitu loh, nggak kelihatan. Jadi ya memang benar kalau kata Prof. Renald Kasali ya, orang kaya, orang yang sukses itu dia nggak mau pamer. Karena semakin dia pamer, dia semakin takut kok, gitu loh. Karena bisnis itu kan sebenarnya, kalau orang yang paham bisnis, dia akan semakin gelisah ketika dia tahu bahwa bisnisnya tidak memberikan dampak buat orang lain, itu semakin gelisah. Betul ya? Karena dua hal sih yang saya pelajari, kalau yang saya boleh cerita, saya pelajari gitu ya. Maksudnya gini, berdasarkan pengalamannya, dia akan semakin gelisah ketika dia tahu bisnisnya tidak memberikan manfaat. Bisnis itu memberikan profit, tapi dia tidak memberikan dampak lebih luas. Artinya tidak gaya orang banyak, tapi semakin luas orang yang terlibat dalam bisnis itu terbantu solusi salah, dia bisa membantu untuk menyelesaikan masalah banyak orang, maka bisnisnya akan long term, akan panjang umurnya, gitu loh. Tinggal yang dilakukan adalah inovasi, gitu loh. Lalu kemudian memperbanyak lagi market size, memperbanyak lagi koneksi, network, dan lain sebagainya. Jadi
Kalau banyak orang berpikir bahwa nanti saya bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Kalau ada orang yang sudah melakukan seperti itu, which is sebenarnya normal, pebisnis punya banyak bisnis itu pasti akan terjadi. Ya, tapi dengan satu catatan, dia sudah mempersiapkan dengan baik mentalnya, dia sudah punya capital atau modal yang cukup, dan dia sudah punya network. Kalau belum punya dan baru mau mulai, fokus ke satu dulu. Jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Yang ada nanti patah kaki, bukan 1, 2, 3, jalan 2, 3 kaki, ini itu malah patah kaki. Gitu ya. Iya, patah kaki itu waktu ini udah resign, terus masih bingung ide bisnisnya apa yang cocok. Waduh, ya, gitu ya. Modal ikut webinar dari sosial media, dari Zoom dan lain sebagainya, dari YouTube dan lain sebagainya, termotivasi, adrenalinnya naik, besok ngajuin resign. Terus ditanya, ide bisnis apa? Gue pengen bisnis kacang goreng misalnya gitu ya. Oke, marketnya siapa? Marketnya siapa? Ya pokoknya milenial. Oke, milenial yang di mana? Milenialnya siapa? Milenial itu kan luas. Milenial ada yang mahasiswa, ada yang sekolah, ada yang milenial baru lulus juga milenial. Milenialnya siapa? Ya yang kuliah. Yang kuliah tuh perempuan apa laki-laki? Nongkrongnya di mana? Iya. Somehow orang tuh nggak ngebedah itu sampai detail, sehingga begitu mereka sudah ngambil resiko yang begitu besar resign, which is itu sudah ngilangin satu pemasukan, tapi dia blind, dia buta, dia nggak bisa ngelihat marketnya ada di mana, goalnya apa. Nah itu yang bahaya teman-teman, itu yang bahaya. Makanya tadi adanya edukasi malam ini atau sharing-sharing malam ini ya tujuannya untuk kita saling sharing lah, kita berbagi lah gitu ya. Pengalaman Om Riko, pengalaman saya waktu mulai bisnis dan sebagainya. Jadi nggak bisa memulai bisnis itu dengan emosi. Berpikir sematang mungkin, dan tapi nggak bisa juga memulai bisnis dengan hanya bermodal gelisah karena bosen sama bos sama atasan. Terus gue pengen mulai bisnis gitu ya. Asal gandeng jadinya. Asal gandeng, salah milih partner bisnis, ketipu, ditinggal teman dan lain sebagainya, modal habis, masuk ke dalam resiko yang jauh lebih besar lagi. Atau yang sering kali terjadi, ya dia dia kerja, terus dia investasi, tapi ikut investasi yang bodong, bro. Gue pernah, bro. Gitu. Gue pernah. Ini mungkin sedikit sharing lah. Juga pernah, bro. Waktu masih di, gue waktu masih di itu akhirnya kenapa jadinya akhirnya gue kepepet gitu kan, dan nyoba semua bisnis gitu karena memang ya semua gue chip in di situ total tuh 10 juta. Dan gue kena KTA, gue kena macam-macam. Ya berat itu yang akhirnya mikir otak nih mikir keras untuk apa yang bisa gue lakuin untuk bertahan. Pernah. Sempat ya? Bini gue pokoknya berdua tuh gue mau bini gue tuh akhirnya itu yang bikin kita mikir keras sih buat bisa bertahan sih. Itu yang akhirnya itu mesti kerja tuh. Itu yang akhirnya bikin lo jadi punya the power of the kepepet ya. Asli bro, the power of kepepet tuh gitu kan. Tapi poinnya benar kata Om Rangga nih, ya nggak boleh konyol sih kalau gue sih melihatnya, bahasa simpelnya nggak boleh konyol, lu harus prepare semuanya gitu kan. Walaupun jalan 2 kaki, 1 kaki keikat, 1 kaki ini harus bisa ngegolin gitu. Kalau lu main bola tuh pakai 1 kaki itu udah harus bisa ngegolin gitu kan. Tapi kan belajar buat beradaptasi 1 kaki ini yang biasa main 2 kaki tuh ya susah kan. Itu yang akhirnya jadi buat kita belajar ngejalanin 1 kaki untuk main bola itu udah the best banget ketika lu bisa ngegolin gitu kan. Dari poinnya gue satu lagi yang mungkin gue bisa melihat poin penting juga ketika keuntungan besar ketika kita tuh sekarang sebagai employee bro, sebagai pegawai swasta katakan ataupun negeri juga, pegawai profesional gitu kan, dengan segala pengalamannya, linknya dan lain-lain tuh lu punya skill untuk memanage itu sih. Maksudnya lu ya entah lu jadi manajer kah, entah lu jadi sales kah, everything lah gitu kan. Nah, lu punya skill itu. Gua nggak pernah menganggap tanaman hias ini sebagai tanaman. Itu tuh kuncinya gua, bro. Buat teman-teman juga nanti. Jadi lu turunin ego lu bahwa ya gua penjual tanaman hias nggak apa-apa, atau lu penjual cilok atau lu penjual gorengan nggak apa-apa. Yang
terpenting adalah ketika lu manage itu as a product, bro. Ya, as a product. Lu manage bisnis lu ketika lu menghandle cilok sebagai as a product, lu nggak peduli itu cilok, tapi lu manage as a product. How to promote, how to manage, how to set the price, how to research the market. Itu kan produk, itu yang kita lakukan di kantor kan. Sourcing di mana, market price berapa, itu bro yang gue lakukan untuk melakukan bisnis. Kenapa akhirnya bisnis gue cukup steady gitu, karena kompetitor gue even ya ratusan mungkin sekarang di Indonesia, bahkan ribuan lah. Mereka nggak ngeset itu gitu sih. Jadi ya buat teman-teman itu punya keunggulan penting sih. Ya, kasih gue nambahin sedikit biar jadi jauh lebih smooth dikit ya. Maksudnya gini, saya dan Om Riko ini kebetulan sekali memang background-nya adalah dulu involved di divisi yang nggak jauh lah dari dunia sales atau marketing ya bro ya. Gitu. Jadi kita biasa handle customer, biasa handle market dan lain sebagainya. Yang notabene dulu kalau buat orang angkatan gue nih bro, anak angkatan gue nih gitu ya, itu jadi sales itu adalah sebuah pekerjaan yang dalam tanda kutip dihindari gitu loh. Ya betul ya. Padahal dari situ sebenarnya kita tuh bisa belajar bisnis, bisa belajar bagaimana interaksi dengan market dan lain sebagainya. Dan itu satu pelajaran yang sangat berharga menurut gua, dan itu benar-benar kena. Maksudnya gini, ngapain lu ngebatasin diri lu dengan sebuah profesi yang saat ini lu miliki, seolah-olah lu nggak bisa belajar ilmu dari situ gitu loh. Kayak menghindari pekerjaan seorang sales, padahal dari sebuah pekerjaan yang itu sales atau marketing, bagaimana komunikasi dengan customer, bagaimana diskusi dengan atasan, bos, bagaimana menganalisa data, itu banyak banget gitu loh. Itu satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang pekerjaannya tidak langsung berinteraksi dengan sales, hello, Anda punya teman di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah company, itu nggak mungkin nggak ada marketingnya. Nggak mungkin nggak ada HRD-nya, dan nggak mungkin nggak ada finance-nya. So, belajarlah dari mereka. Bagaimana caranya mereka memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Kalau gue dulu di dunia engineering, bro, gue belajar bagaimana caranya bos gue tuh enrolling the client ya, which is bule ya, sehingga mereka akhirnya bisa nemu project-project yang miliaran dari kerjasama, dari cara mereka untuk menggali kebutuhan itu, which is itu bagus banget karena ini jasa loh. Ya kalau lu kan barang, di gue juga alge barang, ini jasa. Lu ngejual jasa, itu kan lu ngejual kecap, lu ngejual omongan kan, sampai orang nyaman gitu loh. Sampai orang nyaman, dan itu terbukti sampai akhirnya sekarang gue berani bikin satu company yang itu khusus untuk engineering konsultan. Gue bikin perusahaan sendiri yang sekarang lagi gue jalanin, dan proyeknya mulai masuk nih beberapa, padahal baru beberapa bulan gitu. Dan itu ilmu dari hasil belajar itu. Jadi teman-teman yang kerja jangan mempersempit dan membatasi diri. Jadi kalau hari ini Anda berada di bidang produksi, ya bisnis Anda belum tentu produksi, gitu loh. Bisnis Anda belum tentu produksi, tapi Anda bisa belajar, kita bisa belajar dari teman-teman yang, oke, gue pengen belajar financing. Apa sih laporan keuangan perusahaan tuh, poin pentingnya di bagian mana sih? Modal, ya neraca, dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana sih cara seorang HRD memilih klien atau memilih karyawan yang baik, kriterianya seperti apa, gitu ya. Itu bisa banyak belajar. Dulu kita di perusahaan yang lama kan HRD-nya teman nongkrong ya, betul. Jadi kadang-kadang malah konyol gitu, kadang-kadang bisa bercanda. Oke. Kayaknya udah hampir menuju akhir. Gue coba cek ya beberapa kolom pertanyaan yang ada di yang ada di kolom chat. Sambil minum bro, santai. Ibarat menanam pohon ya Pak, kita tanam satu dan rawat, setelah itu menghasilkan buah, baru kita tanam pohon yang lain. Kalau tanam banyak sekalian kita kewalahan betul Pak. Apalagi hobinya bukan di tanaman Pak. Oke. Gue rasa udah hampir semuanya kayaknya jawab bro, malu bro. Keren nih. Gitu. Ya, nggak tahu kalau ada yang lain atau tambahan dari lo sih. Nah, artinya udah cukup lah ya.
Paling kalau gue sih, ya cuman mungkin kalau oke, closing statement bro, dari lu bro. Closing statement kayaknya udah sih tadi bro, tapi nggak apa-apa lah. Yang pasti itu jangan pernah takut mulai, terus jangan pernah takut gagal, karena memang bisnis mah akan selalu ada gagalnya sih gitu. Tapi gimana kita memanage gagal itu, ya kalau kata temen gue sih, terus ada beberapa senior mumpung masih muda nih kita, nggak tahu ada beberapa senior lah mungkin yang lain yang lu abisin nih, mumpung masih muda, abisin kuota gagal lu bro gitu. Gue ngerasa kuota gagal gue ya sudah cukup lah gitu, sampai akhirnya gue bisa ngerasa sekarang bisa lebih smooth untuk menjalaninya gitu. Nah itu yang kenapa akhirnya kita memutusin buat bisnis lebih awal tuh. Gue pengen ngabisin kuota gagal gue di awal gitu. Jadi ketika udah umur yang nggak ada kata terlambat untuk mulai bisnis sih sebenarnya, tapi katakan misalnya di atas 40 lah, waktu udah mulai agak sulit karena ada anak atau apa gitu kan, terus tenaga udah berkurang gitu sih, nggak mau jauh lah itu. Kalau bisnisnya butuh traveling gitu kan, kalau sekarang kita mungkin bisa lebih enak sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, ya gimana kita bisa konsisten, kayak tadi, konsisten sama fokus lah gitu. Ketika udah nemuin satu titik, ya udah konsisten sama fokus aja gitu, sampai akhirnya kalian tahu bisa ngebayangin instingnya itu kayak oke, ini cuan ini enggak, ini cuan ini enggak gitu. Itu tuh udah insting kalian tuh, ketika bisa memutuskan itu di segmen bisnis kalian, terus bergeraknya lebih aman dengan insting itu, udah deh, itu kayaknya udah jalannya tuh, fokus di situ sih sebenarnya. Ya insya Allah sih dengan pola yang seperti itu ya sukses lah, by the time sih pasti sukses lah gitu kan. Gua masih dalam proses itu, tetap belajar terus, jangan takut salah, sebenarnya salah, karena setiap kesalahan gue menganggap itu kuliah bro. Even itu harus ada cost yang gue keluarkan. Gue pernah loss terbesar gue kirim barang. Jadi ekspor tuh unik bro, gitu. Ekspor tuh unik karena gue pernah loss 40 juta hanya karena barangnya kelebihan satu. Jadi dulu awal-awal masih sambil kerja nih, jadi panjang lagi nih. Waktu masih sambil kerja tuh packing sampai jam 4 subuh bro. Yang packing anak-anak masih tim cabutan lah gitu kan, mereka nggak peduli masalah ini, udah pokoknya udah capek segala, gue bagian dokumen gitu kan. Terus ternyata pas barang udah dikirim ke Korea dan lain-lain, ditelepon gue dari sono, harusnya barang ada 400 yang nyampe sono, kenapa ini 401 piece, satunya apa, lu pusing nggak lu? Satunya apa? Nggak tahu, perasaan udah benar semuanya, kita udah ngitung 3 kali, sekarang lu kasih waktu 5 menit, lu tentuin satunya apa. Gua nyerah, gua nggak tahu dah gitu. Oke, dispose, dia hancurin bos barangnya, dan gua harus kirim ulang. Itu masih agak murah tuh dulu tanaman gitu kan, dihancurin barangnya, mau kirim ulang, itu value-nya masih berapa dulu ya, 40 juta. Case kedua, gue dulu pakai PayPal. Jadi PayPal tuh Rekber untuk skalanya dunia lah, punyanya si siapa namanya? PayPal ya. Jadi dapat orderan dari orang Taiwan, nilainya $8.000, 125 jutaan lah saat itu. $8.000, terus dia minta kirim via Hong Kong karena regulasinya Taiwan agak susah gitu kan. Regulasinya agak susah, terus via Hong Kong. Di Hong Kong ada agent yang handle. Nah, terus gue kirim ke Hong Kong bulan April 2020, barang sampai dengan aman, dapat review baik dari dia. Gimana tanaman? Biasa gue gitu kan, selalu dapat feedback, kita post review lah. Gitu. Oke, semua bla bla bla. Bulan Juni di open case bro di PayPal. Barang nggak diterima. Ternyata itu scammer. Kita accelerate ke PayPal bahwa ini ada penipuan dan lain-lain. Gue kalah. Kalahnya kenapa? Gue kirim invoice atas alamat Hong Kong, terus di reject sama dia. Tapi duit masuk $8.000. Alamatnya pakai Taiwan. Ya oke lah, duitnya masuk gue kan ya. Gue withdraw tuh. It's okay gitu. Jadi withdraw aman semua gitu. Setelah 3 bulan di open cash, terus langsung minus saldo gue senilai $8.000
PayPal tuh jahatnya begitu. Gitu. Jadi maksudnya buat teman-teman yang mau mulai bisnis internasional harus lebih aware tuh dengan itu tuh. Minus akhirnya di pengadilan PayPal lah ibaratnya bahasanya tuh sebenarnya gue kalah 125 juta. Ya, ternyata temen gue ada yang cash yang sama. Jadi emang dia modus lah gitu. Itu biaya kuliah, bro. Cuman buat mengetahui bahwa kalau lu transaksi di PayPal, alamatnya harus sama. S2-nya mahal banget, bos. 40 juta gara-gara tanaman lebih satu. Terus itu beda alamat 120 juta. Nggak ada kuliahnya. Nggak ada kuliahnya. Nah, itu makanya gue jangan takut gagal. Ya, ada resiko sih, bisnis resiko, tinggal gimana kita manage bisnis itu. Nah, kalau modalnya pas-pasan, lebih hati-hatilah. Gitu. Itu sih. Keren. Sama emang biaya kuliah itu kita nggak bisa ngukur ya. Gue kadang-kadang suka bete sih, suka sebel sih sama orang yang kadang-kadang why you did that fucking mistake. Maksudnya yang banyak sih hal kayak gue ditipu orang kayak gitu-gitu. Terus itu angkanya gede banget, mahal banget. Bukan kita nggak respect atau appreciate ke duit yang kita cari, men. Kita ini pebisnis, duit setiap rupiah itu pasti bermakna. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu takdirnya kita itu harus belajar sampai berapa puluh juta, berapa juta, berapa miliar yang harus kita rugi, gitu kan? Just gue juga pernah ngalamin gitu. Dan maksud gue nggak bisa di-compare sih, nggak bisa di-compare antara, mungkin kalau lu bilang tadi 120 juta, 40 juta itu kalau lu combine dari 160 juta ya, itu S2 SBM ITB udah lulus, bro. Ya mungkin, iya benar-benar. Ya. SBM ITB itu 125 juta. Iya 4 semester. Udah kelas accelerate, eksekutif gitu ya. Tapi nggak bisa begitu konsepnya gitu ya. Jadi artinya maksudnya gini, gue cuma pengen menekankan bahwa ya bisnis tuh udah dikasih takdirnya, kapan lu harus jatuh, kapan lu harus bangkit, kapan lu harus ngerasa rugi, kapan lu harus untung, karena nggak mungkin untung terus. It's mustahil lah. Pasti ada momen di mana lu akan jatuh, diobok-obok, ya terkondisi benar-benar dalam kondisi turun dan lain sebagainya. Itulah kenapa makanya poin paling utama adalah persiapkan mental. Ketika mau mulai bisnis, ya persiapkan mental. Yang kedua, betul-betul jaga nama baik semaksimal mungkin. Jaga nama baik dalam bisnis. Even kadang-kadang lu mungkin ngerugiin orang, nyakitin orang, dan lain sebagainya, but you don't have, nggak perlu gengsi lah buat ngomong maaf, sorry, ini kesalahan saya, ini kebodohan saya, ya, I made this fucking mistake, sangat-sangat fatal, but I responsible, gue mau tanggung jawab. Gue mau selesain sampai benar-benar beres, dan gue mau tanggung jawab. Kayak lu tadi, lu kirim barang, lu kasih dia free, lu kirim lagi sebagai itu attitude sih. Itu attitude, dan itu modal bisnis yang sangat-sangat basic yang harus dimiliki. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak, modal bisnis yang paling utama apa? Nama baik. Kalau lu nggak punya nama baik di dalam dunia pekerjaan yang saat ini kita kerjain sekarang sebagai karyawan, lalu kita berpikir mau mulai bisnis, jawab pertanyaan saya, pelangganmu siapa? Yang mau beli produkmu siapa? Nggak ada. Influencer terdekat kita ya rekan-rekan kerja kita. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nyaman berkomunikasi sama kita, yang nyaman berdiskusi dengan kita, yang nyaman bersosialisasi dengan kita. So, itulah kenapa nama baik itu menjadi modal utama. Jadi benar tadi yang Om Riko sampaikan, even kita sebagai pekerja, jangan jadi alasan bahwa saya pengen mulai bisnis, tapi saya malas-malasan. Itu nggak kelas tuh kayak gitu tuh. Itu udah modal yang minus gitu loh. Jangan jadi malas-malesan, tapi justru buktikanlah bahwa ketika nanti saya resign, saya akan ninggalin nama baik buat bisnis ini, buat perusahaan. Gitu loh. Dan saya akan salaman dengan direktur, terima kasih, saya sudah belajar banyak hal di sini, dan saya mau mulai bisnis. Dan gue lakuin itu waktu gue resign dari Synergy Engineering. Gue lakuin itu. Dan owner gue sekalinya itu, si direktur, si pemilik perusahaan ini, sekalinya itu nempuk pundakku, dia bilang, saya cuma pengen kasih kamu satu tips yang sampai hari ini saya pakai. Rawat konsumen lama kamu. Even mereka kecil, mereka adalah pundi-pundi omset yang membuat kamu jadi lebih besar ke depannya. Sampai hari ini nancep banget di kepala gue. Gitu. Dan itu lesson learn ya, pelajaran. Jadi
So, udah hampir 2 jam kita ngobrol, dan itu udah banyak banget tadi ilmu yang di-share oleh Om Riko, ya, dan mungkin sedikit-sedikit saya nambahin, ya mohon maaf. Gitu. Nggak ilmu lah, pengalaman aja. Bukan bermaksud untuk menduakan Om Riko sebagai narasumber kita yang luar biasa. Tapi appreciate, Om. Thank you very much. Terima kasih banyak buat waktu yang udah lo sempatin. Sama-sama. Dan ini ilmunya sih, ini daging sih, keren ya, gitu ya, keren. Dan gue berharap mungkin next time kita bisa discuss lagi kayak gini. Dan buat teman-teman juga sekali lagi, ini kelas atau ini edukasi yang free ya. Nanti teman-teman bisa belajar banyak dari pengalaman Om Riko, pengalaman orang lain termasuk saya dan lain sebagainya. So jangan pernah melakukan, jangan konyol lah. Gitu. Kalau kita mau resign, start dulu dengan ancang-ancang, dengan kuda-kuda, baru kita mikirin resign. Kalau belum, nikmati dulu, ya, temukan titik terbaik untuk kita loncat, gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Bukan kelas ya, apa ya, sesi diskusi kita pada malam hari ini, dan sudah hampir 2 jam kita berdiskusi, cukup seru, cukup asik ya. Thank you very much sekali lagi buat Om Riko. Sukses buat Hijau, buat teman-teman yang belum follow, bisa di kolom komen tadi saya udah tik ya, @titik_hijau, silakan di follow, teman-teman bisa ikutin, bisa lihat bagaimana caranya beliau menggerakkan timnya sekreatif itu dan bisa mempengaruhi customer dari mancanegara. Itu bisa belajar banyak hal. Kita jangan alergi buat ketik follow ya. Nanti teman-teman bisa belajar banyak hal. Dan buat teman-teman yang juga pengen belajar tentang bisnis, how to start business dari cara yang paling basic, paling sederhana, gitu ya. Bisa gabung di komunitas Gen Inovasi, Generasi Inovasi, gitu ya. CIS ini adalah komunitas bisnis yang sedang kami bangun, dan mudah-mudahan bisa sharing banyak hal ke depannya, dan mudah-mudahan juga bisa mendatangkan narasumber-narasumber lainnya juga, yang sekali lagi tujuannya adalah untuk sama-sama kita belajar bisnis, belajar how to create the business, starting the business. Sekali lagi, terima kasih banyak Om Riko untuk waktunya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan saya mewakili teman-teman yang menjadi fasilitator pada malam ini, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam prakata, mungkin ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan sekali lagi kami berharap kita bisa ketemu di event-event selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sejahtera, dan selalu jaga kesehatan. Oke, jangan lupa protokol kesehatannya terus dijaga. Oke. Thank you ya Om. Terima kasih banyak Om Riko. Thank you. Ya, selamat istirahat. Oke. Keep healthy pokoknya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Thank you. Terima kasih Pak Rangga. Thank you bro. Thank you bro. Oke, perlu diagendakan kopdar di Cilandak bro. Jadikan. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Thank you semua. Oke. Izin live.